Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardesya Pramesti. Saya guru PKM dari Universitas Negeri Jakarta yang akan mengajar kalian dalam mata pelajaran housekeeping pada 4 pertemuan ke depan. Kalian bisa panggil saya Ibu Dea. Ibu berharap semoga kalian dapat memahami dan mengerti materi yang nantinya akan Ibu berikan. Untuk itu dimohon kerjasamanya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menerangkan materi tentang bahan pembersih. Yang pertama, ada pengertian bahan pembersih. Bahan pembersih adalah bahan kimia yang bermanfaat untuk proses pembersihan. Selanjutnya ada manfaat bahan pembersih, yaitu mempermudah dan mempercepat proses pembersih, memperpanjang usia pakai barang apabila bahan pembersih digunakan secara tepat, memperindah objek yang dibersihkan, melindungi objek yang dibersihkan, dan memberikan aroma segar terhadap ruangan atau barang yang dibersihkan. Kemudian pemilihan bahan pembersih. Berikut ada beberapa tips pemilihan bahan pembersih, yaitu memiliki daya bersih dan daya lingkung yang baik, tidak merusak objek yang dibersihkan, tidak berbahaya bagi pemakai, ramah lingkungan, selalu tersedia di pasaran, dan harga murah terjangkau bagi pemakai. Jenis bahan pembersih. Yang pertama ada liquid, yaitu bahan pembersih atau bahan kimia yang berbentuk cair. Yang kedua ada krim atau pasta, yaitu bahan pembersih atau bahan kimia yang berbentuk krim atau pasta. Yang ketiga ada powder, yaitu bahan pembersih atau bahan kimia yang berbentuk bubuk. Yang keempat ada kristal, yaitu bahan pembersih atau bahan kimia yang berbentuk kristal. Yang kelima ada compact, yaitu bahan pembersih atau bahan kimia yang berbentuk padat. Dan yang terakhir ada foam, bahan pembersih atau bahan kimia yang berbentuk busa. Selanjutnya dissolving. Dissolving yaitu bahan pembersih yang melarutkan kotoran. Ada air yang melarutkan kotoran dan sebagai pembilas, ada bensin yang dapat membersihkan noda pada permukaan kaca, ada terpentin yang melarutkan noda bekas cat pada permukaan karpet dan lantai, ada thinner yang dapat menghilangkan bekas cat, tips X, dan tinta pada permukaan meja, ada solvent yang berbentuk cair terbuat dari bahan aseton yang dipakai sebagai pembersih noda pada pakaian yang dicuci secara dry cleaning. Lalu spiritus pembersih kaca dan cermin, dan amoniak yang berbentuk cairan untuk melarutkan lemak-lemak. Chemical action yaitu bahan pembersih yang bereaksi kimia, contohnya HCl atau asam klorida, yang berbentuk cairan berwarna kuning, memiliki bau menyengat dan menyesakkan dada. Digunakan untuk pemeliharaan air kolam renang, menurunkan pH air, membunuh kuman, serta dapat menghilangkan sisa semen yang melekat pada lantai. Selanjutnya ada soda api, yaitu serbuk putih yang digunakan pada wash basin atau WC yang tersumbat. Lalu ada kaporit yang berbentuk serbuk putih halus, biasanya menyengat hidung dan digunakan untuk pemeliharaan air kolam renang, menghilangkan noda pada cucian yang berwarna putih. Deterjen yaitu bahan pembersih yang mengeluarkan busa. Contohnya ada abrasive powder, yaitu campuran batu apung atau vim dan whisk berbentuk serbuk berwarna putih, digunakan untuk membersihkan kamar mandi dan toilet, juga untuk membersihkan alat-alat rumah tangga. Selanjutnya ada Dutch cleanser, sama dengan Wim, yang berbentuk serbuk putih kecoklatan, berfungsi untuk membersihkan kamar mandi serta toilet yang sudah terlalu kotor. Lalu ada deterjen cair, bubuk, pasta, batangan, dan liquid soap, yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan surfaktan yang digunakan untuk mencuci karpet. Bahan pembersih dan mengkilapkan. Bahan ini disebut dengan polish atau semir. Bahan ini dipakai untuk membersihkan dan mengkilapkan permukaan beberapa objek atau barang. Contohnya yaitu polis kayu, polis kulit, polis lantai, dan polis logam. Bahan pembersih yang mengandung suci hama. Bahan pembersih yang mengandung suci hama yaitu bahan pembersih yang bebas dari bakteri atau kuman. Contohnya antiseptik.
Antiseptik menonaktifkan bakteri serta mencegah berkembang biaknya bakteri tersebut. Lalu, disinfektan yang membunuh kuman dan digunakan untuk membersihkan toilet bowl. Selanjutnya ada deodoran. Deodoran yang dimaksud di sini berbentuk serbuk berwarna putih dan berbau harum yang digunakan untuk menghilangkan bau tidak sedap pada karpet setelah dicuci atau sampo. Bahan pembersih lainnya yaitu ada glass cleaner yang berfungsi untuk membersihkan dan menghilangkan noda pada permukaan yang terbuat dari kaca. Selanjutnya ada cone ardas yang digunakan untuk membersihkan debu yang melekat pada lantai. Lalu ada porstek yang digunakan untuk membersihkan noda porselin, keramik, teraso pada toilet dan kamar mandi. Lalu spot and stain remover yang digunakan untuk membersihkan noda pet pada karpet. Dan terakhir ada MPC atau multi-purpose cleaning yang digunakan untuk membersihkan semua perlengkapan seperti meja, kursi, kaca kamar mandi maupun mencuci karpet. Baiklah, kita sudah sampai di akhir penghujung materi. Sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh komen di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum.